Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliana Miasari, NPM 1913021036. Saya akan menjelaskan dari tugas bikin muamalah, yaitu Quran Surat Al-Mursalat ayat 43. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang keempat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Yang kelima, Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Saya akan menjelaskan dari Surat Al-Mursalat ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Tafsir: penduduk surga diterima dengan sambutan yang ramah dari penjaganya, yang mengatakan bahwa orang yang berbuat baik di dunia dahulu dibolehkan menikmati segala buah-buahan dan minuman yang telah tersedia selama-lamanya. Mereka tidak akan sakit dan tidak perlu khawatir akan habis. Inilah balasan terhadap segala jerih payah mereka dulu dengan beramal menaati Allah, berjuang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Tafsir lainnya, asbabun nuzul riwayat lainnya adalah bahwa ada orang-orang yang memilih kurma yang jelek untuk dijagakkan, maka turunlah ayat ini sebagai teguran atas perbuatan mereka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Al-Hakim yang bersumber dari Sohbil Hanif. Selanjutnya saya akan membaca dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladihha walai mauludun lahu biwaladihi wa alal warithi mithlu dzalika fa in arada wisalan antara minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihim fa in aradtum an
tarbi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil muhruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Mereka hendaknya diprioritaskan untuk menerima infak sebelum orang lain. Infak pada ayat ini adalah sedekah yang bersifat anjuran, bukan zakat yang diwajibkan dalam agama dan telah ditentukan siapa yang berhak menerimanya. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dalam ayat ini, kata al-khair disebut 2 kali. Yang pertama berarti harta atau al-mal, dan yang kedua berarti kewajiban dalam arti umum. Selanjutnya, saya akan membacakan dari Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas sholihin, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang salih. Ayat ini menghimbau orang-orang yang beriman untuk mengfungsikan harta dengan benar, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu untuk kepentingan duafa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu sehingga kamu tak sempat berinfak.
Lalu dia berkata setelah kematian terjadi, menyesalinya, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dengan hartaku ini, dan aku dengan demikian akan termasuk orang-orang yang soleh karena menjadi dermawan." Sekian dari video ini, tugas fikih amalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.